Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gue lagi di sini. Dan di video kali ini kita akan kembali membahas misteri yang belum terjawab dalam The Amazing Digital Circus episode ketiga. Oke, kita kembali lagi untuk membahas hal yang masih bisa kita bahas dari The Amazing Digital Circus episode ketiga ini. Ya, walaupun gue udah membahas hampir semua hal dalam episode ketiga ini sih, tapi tetap saja masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Seperti hal aneh ketika Kane mulai ngeblank, semua sirkus tiba-tiba terdistorsi. Kenapa ini bisa terjadi? Itu akan kita coba bahas di video kali ini. Di pembahasan The Amazing Digital Circus episode ketiga kemarin, gue udah membahas semua hal dari animasi ini. Mulai dari plot sampai ke detail kecil udah gue bahas semua di video itu. Bagi yang belum nonton dulu ya, baru balik lagi ke sini. Nah, sekarang kita akan membahas kembali animasi ini. Dimana di video kali ini gue akan mencoba menjawab hal-hal yang janggal di episode ketiga ini dengan teori-teori. Tapi sebelum mulai, jangan lupa untuk pencet dulu tombol like sama subscribe-nya. Dan follow IG gua, linknya di deskripsi. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Gua sebenarnya udah membahas hampir semua hal dalam The Amazing Digital Circus episode ketiga ini. Sebenarnya bisa dibilang udah semua sih. Dan ya, video ini adalah pembahasan teori dari beberapa hal yang belum terjawab kemarin. Nah, kita balik lagi ke dokumen monster remote ini. Nah, jika kita lihat dengan baik, monster yang terlihat di gambar ini berbeda dengan malaikat yang meneror Pomni dan Kinger di Mildenhall Manor ini. Bentuk monster yang terlihat ini malah menyerupai Siren Head, yaitu kurus dengan bentuk kepala yang berbeda dengan malaikat ini. Ada beberapa kemungkinan, yaitu mungkin monster yang terlihat di poster ini adalah memang malaikat-malaikat ini. Cuman karena kepalanya dicopot, makanya terlihat berbentuk berbeda. Dan untuk tubuhnya yang kurus ini, bisa jadi kalau monster ini sebenarnya juga membutuhkan kepalanya untuk memenuhi gizi dalam tubuhnya. Makanya ketika kepalanya diambil, dia berubah menjadi kurus. Namun teori ini dibantah dengan diperlihatkannya badan dari makhluk malaikat ini yang terlihat gak kurus. Nah, kemungkinan lainnya kalau sebenarnya monster remote ini adalah makhluk yang berbeda dengan para malaikat ini. Ingat kata Kane di awal episode ini, tempat Mildenhall Manor ini banyak aktivitas paranormalnya. Bisa jadi bahwa selain keluarga Baron Theodore Mildenhall juga para malaikat ini, masih ada hal mistis lainnya yang meneror tempat ini, ya termasuk monster remote ini. Karena kalau dilihat dari namanya juga ya kan, ditulis di sini kalau makhluk ini disebut monster dan bukan malaikat. Nah, di atas dokumen ini juga terdapat sebuah salib. Nah, kita semua tahu kalau Mildenhall menjelaskan kalau makhluk yang meneror Pomni juga Kinger ini adalah malaikat surga yang akan mengirim siapapun ke neraka ketika mencoba menyerang para malaikat ini. Jadi masuk akal kalau banyak banget hal yang berbau salib, juga hal lainnya tentang kesurgaan di Mildenhall Manor ini bisa kita lihat di bagian perpustakaan. Nah, hal-hal ini mungkin dipakai Mildenhall untuk memancing atau mungkin mensummon para malaikat ini. Nah, dalam tape rekaman suara Mildenhall, dia menjelaskan kalau dia ini memiliki keluarga, yaitu istri dan anaknya. Nah, kita sudah diperlihatkan dengan istrinya Mildenhall ini, yaitu di scene ketika Ragatha, Gengal, dan Jax ngopi santuy bareng istrinya Mildenhall ini. Nah, pertanyaan sekarang, kemana anaknya Mildenhall ini? Cuman ada satu kandidat setan lainnya yang juga diperlihatkan di episode kali ini selain istrinya Mildenhall, yaitu si Ghostly. Ghostly adalah anak dari Mildenhall ini. Kenapa gue bilang begitu? Ya karena warna dari si Ghostly ini yang menyerupai ibunya, yaitu biru terang menyala. Selain itu juga, Ghostly ini digambarkan sebagai hantu anak kecil, walaupun dengan bentuk yang tidak menyerupai manusia. Nah, di salah satu scene kita diperlihatkan ketika Kane mulai meragukan kemampuannya sendiri. Satu sirkus tiba-tiba terdistorsi, sebelum kemudian kembali seperti semula ketika si Kane kembali normal. Nah, kita tahu semua kalau si Kane ini adalah entitas yang mengatur semua hal dalam sirkus ini. Ya, kalau diibaratkan ke dalam sebuah komputer, Kane inilah yang mengatur komputer tersebut agar nggak diserang oleh virus. Ya, antivirus lah. Makanya Kane ini sangat berhati-hati sekali dengan hal yang tidak mengikuti skrip dalam digital sirkus ini. Seperti ketika Gamigo yang adalah seorang NPC keluar dari dunianya dan masuk ke area sirkus, langsung dihapus sama si Kane ini. Karena ketika sesuatu hal tidak mengikuti skrip dalam digital sirkus ini, maka semua hal akan rusak, glitch, dan mungkin akan terhapus. Nah, karena Kane ini adalah entitas yang mengatur semua hal di sirkus ini, ketika dia mulai meragukan kemampuannya untuk mengurus sirkus ini, kekuatan dia akan melemah dan akan membuat si sirkus terdistorsi. Kalau dia benar-benar kehilangan akalnya, maka bisa jadi sirkus ini akan terhapus sepenuhnya.
Nah, ada beberapa detail kecil lainnya yang gue temukan dalam The Amazing Digital Circus episode ketiga ini, yaitu di scene ketika Kane menjelaskan tentang Mildenhall Miner. Jika kita pause setelah petir, maka akan terlihat sebuah wajah seram yang terlihat senyum. Juga di scene ketika Kane menanyakan keberadaan Zubul. Di sini Bubble ngomong gak jelas, namun jika kita reverse scene ini, maka akan terdengar seperti ini. Aku gak sabar ngeliat semua anak kecil yang nonton ngalamin mimpi buruk gara-gara monster di sana. So, itu dia untuk pembahasan beberapa penjelasan misteri yang belum terjawab dalam The Amazing Digital Circus episode ketiga ini. Ingat, ini semua berdasarkan teori gua. Kalau kalian juga punya teori bisa komen di bawah ya. Dan untuk pembahasan The Amazing Digital Circus episode ketiga ini belum berakhir di sini, karena ada beberapa hal lainnya yang mungkin akan kita bahas di next video ya. Jadi terima kasih sudah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekli Rafa. Gua di sini dan bye. From the screen to the ring to the pen to the king. Where's my crown? That's my bling. Always drama when I ring. See, I believe that if I see it in my heart, smash through the ceiling, cause I'm reaching for the stars. Whoa, this is how the story goes. Whoa, I guess this is how the story goes. I'm in the thick of it, everybody knows. They know me where it's no glass eating and they froze. I don't know nothing but no heights, I'm just old. 40-something milli-sauce or so I've been told. Highway to heaven, I'm just cruising by my lawn. They cast me out, left me for dead and people cold. My faith in God, mine in the sun, I'm by the soul. My life is hard, I took the wheel, I cracked the code. Yeah. Ain't nobody gonna save you, man, this life will break you. In the thick of it, it's how the story goes. I'm in the thick of it, everybody knows. They know me where it's no glass eating and they froze. I don't know nothing but no heights, I'm just old. 40-something milli-sauce or so I've been told. I'm in the thick of it, everybody knows. They know me where it's no glass eating and they froze. I don't know nothing but no heights, I'm just old. 40-something milli-sauce or so I've been told. Whoa, How the story goes.